Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini Selasa 13 Oktober 2020. Dan judul pada hari ini adalah Gabungan Keadilan dan Kemurahan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ketika kami bangun pagi ini ada ungkapan syukur oleh karena campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, saat kami akan merenungkan firman-Mu saat ini, Roh Kudus-Mu menuntun kami, dan biarlah firman ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan berkata, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi demikianlah mereka yang mempelajari pelajaran ini menemukan bukti yang tidak bisa dibantah mengenai adanya tempat kudus di sorga. Musa membangun tempat kudus di dunia ini menurut pola yang ditunjukkan kepadanya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pola itulah tempat kudus yang sebenarnya, yaitu yang di sorga. Dan Rasul Yohanes menyaksikan bahwa ia melihatnya di sorga. Di dalam bait suci di sorga, tempat tinggal Allah, tahtanya didirikan dalam kebenaran dan keadilan. Di bilik yang maha suci ia melihat hukumnya sebagai ukuran kebenaran dengan mana semua umat manusia diuji. Tabut tempat menyimpan loh-loh hukum itu ditutupi dengan tutup pendamaian. Di hadirat inilah Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi orang-orang berdosa. Dengan demikian dilambangkan gabungan keadilan dan kemurahan dalam rencana penebusan manusia. Hanya hikmat yang tanpa batas saja yang dapat merancangnya, dan kuasa yang tak terbatas yang dapat mewujudkannya. Gabungan inilah yang memenuhi semua sorga dengan kekaguman dan rasa hormat. Kerub di tempat kudus duniawi yang memandang dengan rasa hormat ketutup pendamaian itu melambangkan perhatian seluruh sorga mengenai pekerjaan penebusan manusia. Inilah rahasia kemurahan yang ingin dilihat oleh malaikat-malaikat, bahwa Allah dapat berlaku adil sementara ia membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbaharui pergaulannya dengan manusia yang sudah jatuh, bahwa Kristus dapat merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang tak terhitung banyaknya dari jurang kebinasaan dan memakaikan kepada mereka jubah kebenarannya sendiri untuk dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh dan untuk tinggal selamanya di hadirat Allah. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai dia yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya, yaitu tahta Bapanya. Di sebelah kanannya akan ada imam, ia akan menjadi imam di tahtanya, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua.
diambil di dalam Sakaria pasal 6 ayat 13. Saudara-saudaraku yang kekasih, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan oleh pengorbanan dan pengantarannya. Kristus adalah fondasi dan pembangunan gereja Allah. Rasul Paulus menunjuk kepadanya sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, katanya, turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Dan diambil di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 434-435. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kembali pagi ini kami boleh mendapatkan satu berkat yang indah lewat bacaan renungan pagi, berbicara tentang gabungan keadilan dan kemurahan. Terima kasih Bapa, oleh karena kami boleh melihat bagaimana rencana keselamatan yang Tuhan sedang lakukan bagi manusia. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia telah dinyatakan, dan kami boleh melihat bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami adalah manusia berdosa yang memerlukan pengampunan, yang memerlukan keselamatan. Biarlah ya Bapa, ketika kami memperoleh satu pembaharuan hidup, kami pun akan mendapatkan keselamatan, terbebas dari jurang kebinasaan, dan kami boleh mendapatkan satu jubah kebenaran untuk dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh dan untuk tinggal selamanya di hadirat Allah. Terima kasih untuk janji indah yang Kau berikan bagi kami. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan kegiatan dan tugas kami hari ini, biarlah Tuhan akan memberkati kami, menjaga kami, hindarkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, godaan setan, bahkan maut yang mudah menimpa kami. Berkatilah umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan, tantangan hidup yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan akan menjadi jalan keluar, akan memberikan kepada mereka kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pertemuan kita pada hari ini telah berakhir. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.